menggait kita untuk lu ikutin nih apa yang udah gue perbuat. Ya gue harap lu bisa ambil contoh dari gue, dari apa yang gue lakuin gitu. Kasih beberapa demo gue ke abang. Salah satunya Cinta yang Diam. Cinta yang Diam mungkin yang paling menarik perhatian si Bang Ariel waktu itu. Tapi dia nggak semerta-merta langsung gitu Div, ya besok. Dia kayaknya lu belajar itu deh Div, belajar. Kau buatku marah, lama engkau pergi. Halo, balik lagi di Kisum, kisah di balik musik. Masih barengan sama gue, Aileen, dan sekarang di sebelah gue udah ada siapa, Mas? Difki Khalif. Tepuk tangan. Mana nih tepuk tangan? Halo Kak Difki, Halo. salam kenal. Salam kenal juga. Gimana hari ini puasanya? Alhamdulillah masih puasa. Masih puasa Masih ya? puasa. Hari keempat ya? Hari keempat apa kelima ya? Empat ya? Tanya- Yalah, itulah iya, pokoknya. Iya. Lah sekarang sibukannya apa Mas Difki? Kebetulan karena gue lagi beberapa minggu ini baru ngeluarin single baru. Ya, Lara. Iya, Lara. Jadi mungkin sekarang kesibukannya gue lagi asik keliling keliling promosi Lara aja sebenarnya. Promosi Lara. Tapi sambil ngerjain EP yang baru mungkin atau podcast Gubah lo? Oh, fokus Gubah ya tetap masih. Cuma mungkin yang yang kedepannya yang dikerjakan secara serius lagi mungkin udah karena Lara ini kan single keempat, jadi gue harus mulai lagi persiapan untuk single yang kelima berikutnya. Tapi biasanya kalau bikin lagu gitu, kayak lu udah ada Lara, terus udah Cinta yang Diam, ya, yang sama Bang Ariel ya. Itu lu biasa proses kreatifnya kayak gimana? Proses ide kreatifnya ketika lagu ini jadi tanpa, maksudnya gini, lagu yang gue sering denger beberapa kayak abang gue pernah cerita gitu, lagu yang bisa diterima. Abang lo Ariel? Iya. Oh iya. Okay. Lagu yang bisa diterima itu, misalnya yang mudah gampang masuk ke telinga pendengar adalah lagu yang secara proses ide kreatifnya gampang aja gitu. Jadi kayak contoh kayak Lara atau Cinta yang Diam, lagu gue itu gue buatnya nggak ada tekanan, nggak ada niat untuk aku mau buat lagu. Biasanya kalau gue udah niatin mau buat lagu, udah siapin kopi, kertas, apa aja tuh yang lo siapin? Kopi, gitu, kertas, buku, gitar, itu nggak akan ketemu biasanya. Tapi iya. ketika gue iseng-iseng aja lagi di kamar sendirian, ketika nggak ada tekanan, nggak ada tanggung jawab untuk lu harus buat lagu enak, biasanya tuh muncul tuh gitu-gitu. Itu emang nggak bisa dipaksa banget nih, nggak bisa disetting lah gitu ya. Iya, bisa aja, tapi biasanya lagu yang ketika gue kasih denger ke tim atau ke teman-teman gue yang mereka langsung masuk ke telinga mereka, enak nih. Biasanya lagu-lagu yang secara proses ide kreatif lahirnya tuh adalah lagu yang secara spontan, lagu yang waktu ide kita tuh lagi kenceng-kencengnya gitu, jadi langsung selesai aja gitu. Iya. Kayak kalau Lara, Ratu Drama dan Cinta yang Diam ini kayak lagu yang judul lo yang agak panjang tuh ya, Ilusi itu lahir dari kespontanan juga. Spontanan juga. Tapi bukan dari pengalaman ya berarti. Beberapa ada yang dari pengalaman, beberapa ada dari hasil imajinasi gue gitu. Imajinasi. Yang pengalaman yang mana? Yang imajinasi yang mana? Sejauh ini sih dari 4 lagu yang udah gue keluarin sih. Iya. Cinta yang Diam sama single yang kedua tuh yang agak panjang itu judulnya Ilusi Setelah Kau Pergi, itu pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Ratu Drama itu yang ketiga adalah pengalaman dari hasil pengamatan gue. Oh, sekitar apa tuh? Gue. Teman-teman Jadi lo. Cara pacaran ya. Ya. Terus kalau yang Lara ini kan kalau dari segi lirik mungkin teman-teman kalau nanti dengerin lagunya ini menceritakan tentang sebuah hubungan jarak jauh. LDR. Iya, dan gue jujur belum pernah punya pengalaman hubungan jarak jauh. Oh, mau punya? Nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Jadi istilahnya ini hubungan jarak jauh yang memang karena gue dari kecil suka nulis, gue suka cerita, gue suka buat buku, walaupun memang belum punya kesempatan untuk gue benar-benar mengarang buku, tapi gue dari kecil memang udah suka nulis buku di ini. Jadi gue suka ngebuat cerita-cerita sendiri aja gitu sebenarnya. Dan itu sangat membantu ketika proses pembuatan lagu lirik. Yes. Kalau misalnya dari yang
pengamatan gue nih, gue jujur suka dengerin podcast lo yang Gubah, ya kan? Itu kan podcastnya kayak berupa cerita ya, kayak seolah-olah lo lagi ngobrol sama satu orang gitu. Iya, kayak ada POV-nya gitu ya. Iya, ada POV-nya gitu. Itu apakah lo bikin podcast itu tuh karena emang lo buat promosiin lagu-lagu lo atau emang kayak menuangkan karya lo dalam media yang lain gitu? Itu sebenarnya gue tuh lebih suka dipanggil sebagai penulis ketimbang singer sebenarnya. Oh gitu. Jadi karena gue memang dari kecil gue dari SD gue tuh udah suka nulis. Nulis cerpen. Apapun itu. Diary gitu. Diary sih enggak. Oh, diary. Kalau memang kata-katanya bisa dipersimpel dan bisa dibuat menjadi sebuah lagu, biasanya gue buat jadi masukin dalam lagu. Tapi kalau memang kata-katanya agak rumit, nggak semua orang bisa tangkap maknanya. Ya udah, cuman memang gue koleksi dalam data pribadi gue sebagai tulisan sastra atau puisi lah gitu. Nah si Gubah ini Gubah tuh artinya apa sih BTW? Gubah itu sebenarnya gubahan. Oh, gubahan. Jadi gue kan sekarang mungkin dikenal sebagai penyanyi gitu ya. Yeah. Nah tapi gue juga memperkenalkan sisi lain dari gue ini, si Difki ini, bahwa si Difki ini juga seorang penulis. Di mana-mana tuh rata-rata pada umumnya penulis tuh biasanya punya nama pena gitu. Jadi nama pena gue tuh Gubah lah, walaupun bukan berbentuk buku, cuma tapi gue mengimajinasikannya ya, si podcastnya adalah buku gue, gimana tadi itu tulisan-tulisan yang cuman gue taruh di postingan Instagram doang, cuman akhirnya dari tim sayang deh kalau cuman lu tuangin di Instagram doang, coba kita masukin ke Spotify ya, biar lebih memperluas lagi yang dengar gitu. Yes, benar. Akhirnya ya udah gue buat, cuman tapi pada saat mau mengkemas si Gubah ini gimana caranya biar agak beda ya gitu. Karena kalau cuman puisi terus ada back song segala macam udah banyak. Jadi gak apa-apa deh, kayaknya gue harus walaupun agak menguras pikiran juga sama ide juga, ya udah. Jadi gue seakan-akan membuat ketika orang yang mendengar Gubah itu adalah seseorang yang datang ke gubuknya Gubah. Oh, Gubah tuh oke. Gubuknya Gubah itu ada di sebuah hutan. Dalam hayalan gue banyak cemara, suara-suara burung, dan ketika teman-teman mendengar si Gubah itu pakai headphone, headset atau apapun, teman-teman merasa teman-teman adalah tamunya Gubah. Dan Gubah akan istilahnya menjamu teman-teman gitu, membuka pintu teman-teman, gini terus nanti ketika Gubah membawa teman-teman ke ruang tamu, ketika dia mau mengambil kopi atau teh ke dapur, itu gue akan mencoba untuk mewakilkan ke situasi tersebut lewat dari segi permainan audio gitu. Itu yang gue buat si Gubah ini. Berarti kan lo lebih suka dipanggil penulis nih. Sebelumnya pernah nulis lagu juga nggak sebelum lo berkarir di dunia tarik suara ini? Gitu. Masa nulis lagu buat nulis lagu buat orang lain maksudnya? Iya. Gue udah ada tawaran tapi gue nggak tahu kenapa belum mau. Belum mau. Jadi mendingan gue sendiri dulu buat gue dulu. Tapi biasanya kalau nulis lagu itu lo tentuin temanya atau apanya dulu gitu nggak? Biasanya kalau memang ada, tergantung lagi. Biasanya kalau memang gue lagi punya keluhan terhadap suatu masalah atau sebuah topik, ya pastinya tema duluan baru lirik. Tapi karena memang gue punya ketertarikan atau kebiasaan menulis lagu, hampir tiap malam kayaknya mesti nulis ya. Jadi kadang dalam beberapa tulisan itu kan ada beberapa bait ya. Biasanya ada beberapa bait. Biasanya di bait pertama tuh gue nggak nentuin temanya apa dulu. Jadi biarin dulu pikiran gue berenang-renang dulu di kepala. Entah gue menulis apa terserah. Nanti setelah udah jadi 3 baris, baru di situ gue bisa ambil kesimpulannya. Oh, kayaknya bagusnya tentang ini nih. Jadi lebih sebenarnya ada juga teknik cocokologinya juga sebenarnya. Jadi ketika kita ngasal menulis udah jadi katakan satu bait, kita tahu benang merahnya kemana nih gitu. Oke. Tapi kebanyakan kan lagi tentang cinta-cintaan gitu ya. Oke. Kepikiran nggak buat bikin lagu religi gitu apa? Mungkin nextnya tentang tanaman, kan Gubah kan lagi ada di hutan. Sebenarnya lagu Lara ini sebenarnya ada sisi religiusnya. Oh gitu. Single baru gue ini ada sisi religiusnya. Jadi kalau tadi gue bilang gue tidak punya pengalaman, punya hubungan jarak jauh sama kekasih.
Tapi justru di sini di sisi lain ini adalah pengalaman pribadi kita, pengalaman pribadi kita sebagai manusia yang punya hubungan jarak jauh dengan Tuhannya gitu. Oh iya. Jadi, makanya kalau di sini ada lirik, aku semakin ingin mendua, semakin ingin mendua itu maksudnya bukan untuk menduakan Tuhan, maksudnya apa ya? Ada dorongan, ada bisikan untuk berbuat menyimpang, suatu tindakan yang bisa tanda kutip tidak terpuji lah, tercela gitu. Jadi itulah. Sebenarnya kalau kita mau kupas ada sisi spiritualnya juga sih lah. Terus ini ngomongin soal kolaborasi lo nih bareng sepupu lo si Bang Ariel. Nah, ini si dari dulu tuh lo emang udah deket sama Bang Ariel atau? Dekat sih enggak. Bisa kalau hubungan dekat ya dekat karena sepupu. Maksudnya apa ya cukup dekat lah. Tapi karena hubung dia punya kesibukan yang ini ya. Untuk ketemu sih jarang banget dulu ya. Cuma sekarang karena memang udah dalam satu lingkungan ya sering ketemu juga walaupun enggak ini. Sering brainstorming gitu? Enggak. Ini enggak. Jadi makanya gue bilang gue sering nyampein sama teman-teman di beberapa kesempatan kalau gue menjadikan Bang Ariel sebagai sosok guru atau mentor, mungkin dia bukan tipe guru yang mendikte atau berteori bla 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 enggak, cuman dia lebih menggait kita untuk lo ikutin nih apa yang udah gue perbuat, tindakan untuk gue apa aja di musik selama ini ya gue harap lo bisa ambil contoh dari apa yang gue lakuin gitu. Tapi nggak pernah ngajarin gue lewat omongan sih sebenarnya. Tapi sebelum lo terjun ke dunia musik ini kan berarti lo emang udah tahu nih apa sepupu lo musisi gitu. Udah tahu kan. Lo sempet gak sih kayak jadinya kebawa arus dia gitu, musiknya kayak mirip? Oh pasti. Oh pernah ya? Karena itu juga yang buat gue agak susah masuk musika. Oh gitu? Karena gue juga agak lama. Maksudnya gue kan banyak yang bilang, lu saudaranya akhirnya gampang aja kan masuk musika. Oh enggak, sorry. Jadi gue udah dari tahun 2014 kayaknya. Oh udah mau berarti waktu umur lo masih 20-an ya? 20-an 22-an lah mungkin. Jadi gue udah suka kasih beberapa demo gue ke abang. Salah satunya Cinta Yang Diam. Jadi ada beberapa lagu yang gue kasih waktu itu demo sama teman band gue. Cinta Yang Diam mungkin yang paling menarik perhatian si Bang Ariel waktu itu. Tapi dia nggak semerta-merta langsung ya besok kita tanda kotak enggak. Jadi kayaknya lu belajar dulu buat lagu-lagu lebih banyak, lebih unik lagi segala macam, cari ide lagi lebih kalau memang udah siap gue pasti bantuin lu lah tapi nggak langsung. Berarti ditolak dulu ya? Ditolak dulu sering malah. Ditolak awal-awal. Tapi lu emang tujuannya langsung ke label tersebut atau lu kemana-mana dulu gitu? Beberapa kali ada, tapi memang dari kecil kan memang gue tahu abang gue di musika, jadi istilahnya kalau orang-orang kuliah tuh demennya ITB, UI, gue masih musika gitu. Paham. Iya. Gitu. Template-nya aja gitu ya. Iya. Tapi lu dulu kuliah sastra, soalnya kata-kata. Enggak, kuliah sastra enggak. Oh enggak. Jadi ya gue dari kecil dari SD kelas emang kebiasaan 2 kayaknya kelas 3 tuh udah suka nulis. Suka nulis. Udah kebiasaan dari dulu nulis jadinya. Ya, jadi pengalaman gue di atas kertas, di atas. Udah agak inilah. Berarti kalau di latihan maksudnya. Paham. Kalau ke dunia musik itu pas kapan berarti? Dunia musik. Jadi sebelum gue bisa main musik, misalnya main gitar, main piano. Karena memang ada kecenderungan untuk suka nulis. Yeah. Jadi gue suka nyiptain lagu juga walaupun belum bisa main musik, tapi lagu-lagu itu lirik itu dan ada itu gue rangkai sendiri aja di kepala gitu. Mulai SMP ketemu sama zaman-zaman ngeband dulu kan waktu di sekolah, terus kebetulan gue mulai memberanikan diri lah untuk bernyanyi depan kelas, akhirnya dilirik sama teman-teman juga ngeband, dan mulai di situ udah punya keinginan kayaknya jadi musisi deh gitu. Jadi musisi. Berbekal dengan gue suka membuat tulisan dan membuat lagu gitu. Akhirnya gue belajar musik. Iya. Oh kenapa enggak ya gitu. Terus melihat ada abang juga kayak gitu. Seru nih kayaknya. Instrumental pertama lo berarti apa? Gitar. Sekarang ada mungkin piano atau suling gitu. Oh piano bisa. Harmonika juga ya dikit-dikit lah. Harmonika juga. Ini balik lagi nih ke podcast lo. Gue sebenarnya penasaran banget nih sama podcast lo. Soalnya efek-efeknya juga itu lo rekam sendiri kah di hutan? Oh enggak, itu kan ada ada beberapa yang gue rekam sendiri. Kalau kayak contoh gue minum gitu mungkin rekam sendiri. Tapi kalau yang ada suara-suara perkotaan, suara
Kayak ada suara angin, terus kayak suara jaket di angin, ya. Jadi tergantung kalau ada memang bisa kita tag sendiri gitu ya, mimik kita apalah segala macam, ya bukan tag sendiri. Tapi kalau ada suara-suara yang mungkin agak rumit, memang kan di workstation gue itu memang udah ada sampel-sampelnya. Jadi cuma tinggal kita pilih cuman pinter-pinter aja naruhnya, idenya gimana gitu. Pinter-pinter buat cerita. Abis ini gue mau katakan gue mau mandi, berarti ada suara pintu kamar mandi ditutup sama ada suara keran segala macam gitu. Ini kan untuk rekaman itu cara lo mengatakan kata-kata lo, cara lo berpesan lewat kata-kata itu kan harus disampaikan dengan intonasi yang benar dan lain-lain gitu ya. Lo ada keinginan gak sih jadinya, aduh kayaknya seru juga ya kalau jadi aktor gitu? Aktor? Seru, karena kebetulan di musika itu gue sama teman-teman lain yang di musika diajarin untuk acting. Oh gitu. Serunya adalah mungkin kalau gue bilang aktor itu ketika kita menjadi musisi, kita di studio mungkin ngabisin waktu untuk mengaransemen musik gitu. Kita aransemen musik, aransemen suara segala macam. Ketika gue belajar sebagai aktor, walaupun masih dalam proses belajar, tapi yang gue ambil poinnya adalah aktor ini adalah proses kita untuk mengaransemen rasa gitu. Mengaransemen rasa kita di sini. Dan itu seru banget menurut gue gitu. Cuman ya mungkin belum ada kesempatan aja untuk jadi aktornya. Dan sekarang memang mesti lebih fokus di musik dulu ya gitu. Musik dulu. Iya. Berarti sebelum disibukkan dengan musik nih, dulu lu jadi apa sih Kak Difki? Jadi anak band. Bener-bener ngeband dari kota ke kota gitu. Iya, gitulah. Berarti lo pernah punya pengalaman ngeband yang kayak misalnya dibayar cuman pakai nggak dibayar juga pernah kok. Nggak dibayar juga pernah. Itu Terus, menurut gua pengalaman yang wajib dirasain sih sama anak band. Yang musisi menurut gua. Iya. Pasti. Itu waktu kemana tuh sampai nggak dibayar? Ya banyak sih maksud gua. Apalagi pas zaman gua masih SMA, masih lulus kuliah. Kayaknya sering sih maksudnya. Cuman yang penting numpang promo aja udah bagus gitu kan. Jadi nggak ngarepin duitnya dulu gitu. Benar. Dalam Cinta Yang Diam ini balik lagi ke collab lo sama Bang Ariel ya. Dalam Cinta Yang Diam ini lo ada sempet kayak bentrok gak pas brainstorming atau kayak lancar banget aja? Ya, karena Cinta Yang Diam ini dari lagu, lirik, aransemen musik memang udah aransemen gue sama temen-temen band dulu. Oh gitu. Jadi dalam hal ini Bang Ariel cuman mewadahi gue, yuk gue mau nyanyiin lagu lu juga nih, beberapa part, musiknya pakai musik lu dari lu juga. Paling gue sama teman-teman Additional Noah cuma menambahin kayak benerin beberapa audio yang mungkin udah terkesan jadul, dibuat lebih fresh lagi gitu. Cuma merubah elemennya aja, tapi secara aransemen part-partnya udah dari sananya gitu. Udah dari sana. Lo kan tadi sempat cerita juga ya, kalau misalnya nulis lagu tuh kalau misalnya spontan lebih dapet gitu, lebih relate, orang-orang menjadi lebih enak dengernya gitu. Kalau misalnya lo lagi nggak ada ide apa-apa nih, kayak bener-bener kosong, apa ya namanya, kreatif stuck block gitu ya. Stuck. Gimana cara lo ngatasinnya berarti? Menurut gue ketika gue buntu terhadap suatu kerjaan, entah itu membuat lagu entah apa, itu karena gue punya beban, punya tekanan. Menurut gue ya, yang gue tangkap adalah ketika gue buntu membuat sebuah lirik, membuat nada sebuah lagu, berarti gue lagi punya beban, gue punya tekanan. Kayak alam bawah sadar gue tuh kayak ngasih sinyal gitu, kayak ngasih, Div lo harus buat lagu yang bagus, Div lo harus buat lirik yang keren gitu. Itu mungkin yang ngebuat gue jadi susah untuk bisa jujur. Jadi ketika gue berada di sebuah fase kebuntuan, biasanya gue bakal alihin ke hal-hal lain yang gue suka. Contoh kalau gue lagi stuck untuk membuat lagu, biasanya gue bakal alihin ke hal buat nulis lah, atau gue suka coret-coret tembok kamar gue suka coret-coret tembok kamar gue sendiri aja. Nah, lu suka gambar. Berarti podcast lo tuh juga lo yang gambar ya? Iya, semua cover gue yang buat. Terus gue gambar-gambar semua. Nah, gue percaya ketika gue melakukan hal lain, bidang seni yang lain, ngegambar atau apa, itu kan bukan pekerjaan gue ya, cuma sekedar hobi gue, dimana pasti di situ gue gak punya tekanan, mau itu bagus mau jelek gue udah amat tuh. Tapi pasti ketika gue gak punya tekanan, menurut gue disitulah ada sebuah ide yang jujur. Biasanya ide yang jujur itu nanti ketika muncul gue adaptasikannya ke lagu.
Kayak gue lagi gambar nih, bagus nih, gue katakan lagi apa, tiba-tiba ada ide. Nah biasanya ide dari kegiatan gue menggambar itu biasanya gue adaptasikan ke sebuah lagu, entah itu menjadi sebuah lirik lagu atau sebuah tema lagu atau cerita lagu. Jadi untuk menstimulus idenya gue pasti melakukan hal lain gitu. Oke, berarti kalau misalnya lo tadi kan udah cerita juga ya banyak pengalaman ngeband nih. Lo udah lama banget nih berarti di musik, 10 tahun ada ya? Dari SMP kelas 2. Dari SMP kelas 2. Lebih sih kayaknya lebih. Dari satu dekade. Lebih. Cuman di industri musik ya baru terjun ya. Nih, lo ada pesen gak sih buat teman-teman nih yang mungkin baru kepikiran untuk jadi musisi, karena musisi itu kan kadang-kadang kayak sulit gitu untuk terjun langsung dan dikenal gitu. Iya. Lo udah pesan nggak? Bukan kapasitas gue kayak pas ya cuman ya dari sama pejuang gitu. Sama pejuang ya. Maksudnya selama kita punya karya jangan pernah patah semangat gitu. Iya. Terus untuk terus menggali sebuah karya, jangan peduli orang suka apa enggak, yang penting hati lu udah udah puas sama karya-karya lu dan nyaman ngejalaninnya, ya lu harus tetap semangat. Gas ya. Ini terakhir. Apa? Target lo tahun ini. Target gue tahun ini? Iya. Target gue tahun ini mudah melebihi target gue tahun lalu. Oke. Target lo tahun lalu berarti apa tuh? Boleh tahu nggak? Target lo tahun lalu berarti apa tuh? Ya pokoknya katakan tahun lalu gue dapet nilai 6. Ya, tahun ini 7 lah, jangan 6 juga. Oh iya. Gitu aja. Yang penting melebihi yang tahun lalu. Oke, Mas Difky, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Boleh mungkin promosi singlenya, bisa didengerin di mana? Nyebutnya apa sih teman-teman? Nyebutnya, bro, sok. Gitu. Oh enggak ada panggilan penonton, nggak ada. Panggilan sayang. Hai teman-teman, gue Difky Khalif. Jangan lupa untuk terus dengerin single gue, dan yang terbaru ada namanya Lara. Teman-teman bisa dengerin di seluruh digital streaming, ada Spotify, Joox, Reso, Langit Musik, dan teman-temannya lah pokoknya. Dengerin, mudah-mudahan lagu gue bisa mewakili perasaan teman-teman, bisa menemani kegundahan teman-teman semua, bisa menjadi media pelipur lara teman-teman semua. Wih, jangan lupa didengerin ya. Jangan lupa dengerin podcastnya juga. Ya. Oke, sekian obrolan kita hari ini di Kisum bareng Mas Difky. Terima kasih sekali lagi Mas Difky. Terima kasih teman-teman semua. Ya, semoga sukses terus ya dalam bermusik. Ya. Dan kalau misalnya lo suka jangan lupa di-share dan di-like, dan kalau misalnya lo nggak mau ketinggalan konten Hai selanjutnya jangan lupa di-subscribe juga. Kalau misalnya lo udah dengerin nih singlenya Mas Difky, pengen kasih tahu gimana menurut lo, boleh banget di kolom komentar. Gue Aileen. Gue Difky. Dadah.